Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Deska, NPM 2315310250, Prodi Manajemen. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah makroekonomi dari Ibu dosen Anissa Ilmu Farid SOS MSP. Negara Laboria mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Namun, pada saat yang sama, tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin sedang terjadi di Laboria? Jelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dan peningkatan tingkat inflasi di Laboria mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya fenomena yang dikenal sebagai trade-off antara pengangguran dan inflasi yang juga dikenal sebagai kurva Phillips. Dengan demikian, penurunan tingkat pengangguran yang signifikan dapat menjadi pemicu meningkatnya tingkat inflasi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran tinggi, biasanya disertai dengan tekanan upah yang rendah dan kurangnya permintaan, yang dapat menekan inflasi. Hubungan antara kedua variabel ini menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi yang seimbang untuk mengelola trade-off antara pengangguran dan inflasi guna mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Perdana Menteri Fiskalia mengumumkan rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa ekonomi memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Jelaskan dampak potensial dari kebijakan ini terhadap perekonomian Fiskalia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Rencana pemotongan pajak besar-besaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fiskalia memiliki dampak potensial yang signifikan. Adapun dalam jangka pendek, dampaknya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pemotongan pajak itu bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi perusahaan. Yang kedua yaitu ada konsumsi. Masyarakat cenderung memiliki lebih banyak uang untuk belanja yang dapat meningkatkan konsumsi dan menggerakkan sektor. Dan yang ketiga ada investasi. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan investasi dalam produksi dan ekspansi bisnis. Kebijakan fiskal, pemotongan pajak dapat mempercepat aktivitas ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Adapun dampak dalam jangka panjang, satu, defisit anggaran. Pemotongan pajak besar-besaran dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar jika penerimaan pajak tidak sejalan dengan pengeluaran negara. Yang kedua ada inflasi. Yang ketiga ada keseimbangan fiskal. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pemotongan pajak sejalan dengan kebijakan pertumbuhan. Selanjutnya dalam jangka panjang, kebijakan pemotongan pajak harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Selanjutnya yaitu negara eksportia dan importia adalah mitra dagang utama. Eksportia unggul dalam produksi tekstil, sementara importia ahli dalam produksi elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Keputusan eksportia dan importia untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan didasarkan pada konsep ekonomi yang dikenal sebagai prinsip keunggulan yang dikemukakan oleh ekonom David Ricardo. Adapun
Prinsip keunggulan komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa negara-negara seharusnya fokus pada produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi dengan biaya oportunitasnya lebih rendah dari negara lain. Adapun manfaat bagi negara eksportir, yaitu dengan fokus pada produksi tekstil, eksportir dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk tekstilnya karena adanya spesialisasi. Selanjutnya, eksportir dapat meningkatkan volume ekspornya dalam industri tekstil dan memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan negara. Setelah itu juga dapat meningkatkan daya saingnya. Adapun manfaat dari negara importia, yaitu dengan fokus pada produksi elektroniknya, negara importia bisa mengembangkan teknologi dan inovasi dalam industri elektroniknya. Importnya juga dapat mengimpor produk tekstil dan dari eksportia dengan biaya yang lebih rendah daripada memproduksinya sendiri.